Newsman Opinion. Mitra Bisnis, pemerintah berencana membuat aturan yang membatasi penjualan Pertalite agar BBM penugasan itu tepat sasaran. Kabarnya mobil mewah dan mobil dinas plat merah akan dilarang membeli Pertalite. Apa komentar Anda mengenai pembatasan ini? Apakah akan efektif dalam penerapannya? Silakan di 6339160. Ya, jadi sebaiknya pemerintah nggak mikirin kayak gitu ya. Pikirin gini aja nih. Bansos buat Pertalite. Gitu. Kemarin bansos minyak goreng, nah sekarang bansos Pertalite. Ya kan, jadi buat bantuan orangnya yang disubsidi gitu, jangan dicari-cari gimana caranya mobilnya diapain gitu, nggak bisa. Jadi emang kalau mau orangnya yang dikasih subsidi, jadi gajinya di bawah 1 juta itu dikasih bansos misalnya 1 juta buat subsidi Pertalite gitu. Itu aja, terima kasih. Menurut saya subsidi BBM mau tidak mau harus diberikan kepada rakyat yang menengah ke bawah. Karena jumlahnya saat ini banyak ya, ada 71% itu diwakili dengan yang tidak bisa atau kesulitan memberi minyak goreng berdasarkan survei Litbang Kompas, atau sekitar 198 juta jiwa kurang lebihnya dari total seluruh jumlah penduduk 200 kurang lebihnya. Dan ini perhatian harus diberikan karena bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kalau daya belinya ditingkatkan dengan memberikan bansos. Dan sedangkan untuk pengawasannya harus lebih ketat lagi dan diawasi per SPBU. Dan kalau bisa disurvei dulu nih, mana yang golongan berat menerima atau menengah bawah, mana yang menengah atas yang tidak berat menerima yang punya kendaraan bermotor. Jadi jelas kemungkinan seperti itu. Ya inilah kata Pak Presiden, lalu banyak aturannya, ini dibikin aturannya bikin pusing sendiri mereka ini. Jadi saya bilang Pertalite diatur-atur, mereka bikin subsidi, apa aja kita ikutin pasar ya. Premium dihilangin, diganti Pertalite yang produksi lebih banyak ya kan. Jadi kembali lagi saya bilang, jangan diatur-atur, mereka bekerja itu dibayar rakyat ya, mereka bayar pajak semuanya. Kenapa mesti pilih-pilih si A, si B, si bakwan, si tempe, mesti beli ini, mesti beli itu. Kita cuma mempertanyakan waktu pada harga minyak sampai 60-80 dolar per barel, itu katanya mau jadi dana cadangan. Dikemanakan itu dana cadangannya? Sekarang berdalih premium Pertalite disubsidi, ya kan? Dibilang nggak boleh beli si A, si B ini. Kembali lagi saya bilang, coba tolong perbaikilah semuanya ini. Sampai detik ini semuanya, sampai minyak goreng pun detik ini tidak bisa turun sama sekali. Rakyat mungkin susah saja. Sekarang Pertalite lagi mau diinikan juga. BBM naik sampai ribuan, begitu turun cuma 5 perak, 10 perak. Pertanyakan sebagai rakyat, dana cadangan yang kemarin itu dikemanakan? Tidak ada laporannya itu, yang sampai berlebihan kayak begitu dijualnya. Tidak ada penurunan kita pada waktu harga 60-80 per barrel itu. Begitu saja, makasih. Undang-undangnya atau regulasinya baik ya untuk membatasi kendaraan mewah ataupun mobil plat pemerintah itu untuk tidak menggunakan Pertalite. Cuma dalam pelaksanaannya saya kira tidak semudah seperti membalikan telapak tangan atau membuat satu keputusan, karena ini harus dipelajari secara masif, transparan, dan lebih keterbukaan terhadap publik gitu loh. Jadi kalau memang di SPBU itu mau diterapkan seperti itu, harusnya dijaga oleh aparat-aparat keamanan, ya personil TNI. Cuman sampai berapa lama ini kan, karena kalau Pertalite pun dihapuskan, kalangan bawah tidak bisa menerima karena mereka konsumsinya paling bahan bakar yang murah gitu loh. Dan kalaupun diberikan batasan atau demarkasi seperti tadi untuk orang-orang tertentu, ya harusnya dijaga. Cuman sampai berapa lama ini penjagaan seperti ini, pengontrolan. Dan kalaupun mereka punya keinginan untuk beralih ke Pertamax, mungkin tidak masalah, karena Pertalite sampai saat ini kan masih menjadi bahan baku yang murah untuk dikonsumsi masyarakat luas. Saya kira demikian. Oke, gini, saya khawatirkan kalau penerapan di lapangannya itu menimbulkan permasalahan ya, iya kan gitu. Jadi begini, sebenarnya gini, kalau menurut saya gini, kalau misalkan kalau memang saat ini bahan baku BBM kan naik ya,
kalau memang pemerintah harus menaikkan BBM jenis Pertalite, BBM subsidi, saya rasa pemerintah sudah melakukan itu, ya kan? Hanya kenaikannya itu jangan terlalu tinggi. Dalam artian bahwa kenaikan itu masih bisa terjangkau oleh daya beli masyarakat. Gini, karena kalau separitasnya cukup lebar antara Pertalite sama Pertamax, orang jadi beralih ke Pertalite. Ya gitu kan gitu. Tapi nggak semua ya beralih ke Pertalite. Ada beberapa kendaraan yang memang harus menggunakan Pertamax, ya kan gitu. Jadi saya rasa itu. Jadi jangan sampai separitasnya terlalu lebar. Ya mungkin dinaikkan sekitar 2.000 aja gitu. Jadi daripada seperti ini terus kan, kasihan juga pemerintah. Oke. Kebijakan ini kemungkinan akan sulit diterapkan ya, karena memang untuk mengawasinya atau mengontrolnya siapa yang kaya, siapa yang miskin, bagaimana kalau di lapangan ya. Kalau sekedar teori bisa, tapi di lapangan tuh sulit. Di SPBU diawasinya sulit. Dan kalau kita ingin menggunakan kelas bawah itu kan dari pendapatan per bulan ya, di survei dulu pendapatan per bulan itu berapa yang kelas bawah, berapa yang kelas atas. Yang kelas bawah saja yang berhak memakai BBM subsidi misalkan seperti itu. Tapi itu juga sulit pengawasannya nantinya. Benar-benar di lapangan akan sulit karena petugas jumlahnya sedikit, sedangkan masyarakat yang menengah bawah sekarang kan jumlahnya banyak. Kurang lebih berdasarkan survei Litbang Kompas ada 71% atau yang kesulitan membeli minyak goreng itu termasuk masyarakat menengah bawah, atau 198 jutaan kurang lebih jiwa ya, dari total jumlah seluruh penduduk 279 juta jiwa kurang lebihnya. Jadi sehingga ini akan sulit mengontrolnya di tingkat langsung yang praktek lapangan. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Jadi kalau menurut saya Pertalite itu dihapus saja. Karena selama ini kan masyarakat sudah menikmati subsidi cukup lama. Jadi sekarang mulai dibiasakan untuk sedikit menderita lah. Masih Tanggapan, walaupun orang Indonesia pada cinta agama, tapi untuk masalah aturan susah jalannya. Nggak jalan dah. Kesadaran rendah sekali. Makasih. Iya, inilah kata Pak Presiden, terlalu banyak aturan, sekarang aturannya dibikin banyak lagi. Pusing sendiri jadi mereka ini mengikuti pasaran dunia. Yang kita pertanyakan kembali lagi, premiumnya dikemanakan? Katanya mau dibuka. Satu itu. Kedua, waktu harga minyak sampai 80-60 dolar itu perbara katanya buat cadang, dikemanakan uangnya? Sekarang mau dibatas-batasi, si A, si B nggak boleh beli bakwan ini, bakwan itu. Ya, saya kira menggulirkan suatu regulasi atau peraturan itu harus berdasarkan survei yang akurat ya, yang masif dan komprehensif. Jangan mendasarkan kemauan seseorang atau petinggi negara. Jadi ini akibatnya jadi fatal ya. Kalau dibatasi mereka punya uang, kenapa nggak boleh gitu? Apakah petugas PBSU, petugas dari ini ya, antrian SPBU ini maksud saya, itu akan membatasi, oh bapak dari kelompok ini, tentunya tidak kan. Mereka mempunyai sejumlah dana untuk membeli Pertalite dengan harga yang dinaikkan pemerintah, tentunya mereka nggak pusing. Jadi saya kira harus efektif lah. Segala sesuatu dinilai tujuannya untuk membatasi ini apa, dijelaskan secara korelasi terhadap publik, transparansi terhadap publik gitu loh. Pada dasarnya saya kira tidak tepat dan susah untuk dilaksanakan. Saya tuh senang kalau ngomong soal Pertalite. Kalau sekarang Pertalite diperlakukan seperti premium, memang wajar kalau diatur. Kita sebagai rakyat ya memang harus diatur oleh pemerintah. Jadi kalau memang rakyat ngatur sudah wajar. Tetapi menurut saya, kalau jarak antara Pertalite dengan Pertamax itu terlalu jauh, itu juga susah dikendalikan. Pasti orang akan memilih yang lebih murah, Pertalite atau biosolar. Nah, lebih baik Pertamina itu punya kreativitas. Coba ciptakan bahan bakar yang antara Pertalite dan Pertamax, misalnya yang harga 10 ribuan, atau biosolar yang antara biosolar dengan Declight yang harganya juga 10 ribuan. Jadi ada pilihan lain gitu. Terima kasih. memang kalau saya sih Indonesia memang harus dibuat seperti itu, dibatasi yang kaya nggak boleh pada Pertalite supaya benar-benar nggak bengkak juga itu jatuhnya apa itu subsidi, bisa buat yang lain lah. Karena memang kalau diomongin dihimbau di ini tetap aja mobil-mobil itu, cuma menurut saya penyelesaiannya sebenarnya bisa di ujung itu di karusel, di tempat BBM-nya gitu. Jadi memang mobil-mobil keluaran baru
sangat di-set untuk bisa pakai Pertalite gitu. Jadi nggak perlu lagi pemerintah batas-batasin gitu. Kalau memang untuk yang model-model yang sisi-sisi tertentu, tipe-tipe tertentu gitu. Tapi kalau yang untuk benar-benar untuk masyarakat, ya jangan sampai Pertalite-nya kosong. Jadi memang tujuannya ya harus gitu. Karena kalau cuma diomongin, orang Indonesia itu paling bandel kalau diomongin tetap aja. Bukan untuk bukan untuk yang subsidi, tetap aja mobilnya mewah, pakainya Pertalite. Terima kasih. Menurut saya sih itu kurang pas ya, bagaimana pengawasannya di lapangan. Sedangkan yang udah-udah nih kayak LPG 3 kilo, terus BBM subsidi yang untuk apa tuh, untuk di daerah tuh malah diselewengkan ke industri-industri. Kalau menurut saya sih ya, lebih baik daripada pusing-pusing dinaikin aja bertahap, tapi bansosnya diberikan ke 50% dari populasi akad Indonesia dan jumlahnya jangan 600.000. Itu apa paling pas menurut saya, itu aja makanya. Jadi memang sebenarnya kalau Pertalite harusnya memang kan memang diuntukkan Pertalite mengenai premium, sebenarnya kan untuk subsidi. Cuma banyak memang mobil yang sebenarnya tidak semestinya Pertalite tapi pakai Pertalite. Ini kan kita dari tahun ke tahun selalu begitu. Gimana implementasinya kan susah. Masa beri Pertalite pakai KTP kayak beli Migor nanti kan susah banget. Pokoknya susah banget. Sebenarnya menurut saya ada cara efektif. Sebenarnya di Indonesia ini kan subsidi BBM ini kan sudah puluhan tahun ya. Jadi mungkin caranya itu mobil-mobil yang memang layak mendapat subsidi itu mobil dari plastik atau apa itu, nozzle-nya aja dipisahin. Jadi nanti nozzle-nya itu yang pakai Pertalite, kalau mobilnya memang dikategorikan mewah, ya nggak bisa masuk itu nozzle, jadi nggak bisa ngisi BBM di pom bensin gitu kan. Kan bisa mengeluarkan regulasi atau caranya bagaimana, kan gampang. Supaya juga kalau enggak kan gimana mau menerapkannya kan susah sekali. Petugasnya apa, mau sekali polisi satu-satu di pom bensin kan susah banget dan operasional juga. Mungkin gitu aja, jadi kedepannya nozzle-nya diganti yang berhak mendapatkan subsidi, nozzle-nya ini. Karena kan nggak tahu kita subsidi sampai kapan, kecuali mau dihapus ya sudah, berarti nozzle-nya disamain. Mungkin itu aja sih. Mudah susah ya, karena kita bicara oke lah kalau mobil pemerintah gampang yang mengidentifikasi. Mobil mewah itu definisinya apa? PC. Sekarang enggak loh, sekarang CR-V aja yang 600 juta itu CC-nya hanya 1.500 loh. Sama dengan CC Avanza dan lain-lain itu, apakah itu dikategorikan mewah atau tidak? Yang paling mudah sebenarnya kalau mau memulai ya, itu solar. Hanya kendaraan umum dan mobil niaga, mobil box itu yang boleh mengisi solar. Mobil pribadi nggak boleh. Saya masih lihat banyak sekali di POM itu mobil sekelas Pajero, sekelas Fortuner, Kijang itu isinya solar yang 5.500 loh. Nah itu kita mulai dari solar dulu aja, itu lebih mudah. Hanya mobil kendaraan umum plat kuning dan mobil box yang boleh solar. Kalau tadi Pertalite mewah itu ya itu mudah-mudah susah. Ya tergantung nanti pendefinisiannya harus yang tepat. Supaya petugasnya di lapangan juga, nanti kalau enggak yang kasihan petugasnya di lapangan juga itu berantem sama pengendara terus nanti. Demikian, terima kasih. Kalau untuk ini agak tidak mudah ya. Namun dari sisi kendaraan yang untuk umum itu harus ada kontribusi juga dari pihak pabrikan mobil harusnya. Jadi saling menguntungkan juga. Kalau udah kategori kendaraan mewah itu kan bisa saja disugesti sama nanti mesinnya akan cepat rusak atau cepat istilahnya nggak ideal. Jadi orang yang pembelinya juga mikir lagi kalau untuk ngisi yang BBM subsidi. Jadi dia mau nggak mau harus pakai BBM yang tanpa subsidi. Ya memang sudah terpasang stiker di tempat pengisian bahan bakar itu di kendaraannya masing-masing, ada oktan 92, oktan 98. Tapi itu kan hanya sekedar stiker. Mungkin orang belum merasakan efek dari dia menggunakan BBM yang subsidi. Jadi kalau misalkan edukasi dari pihak KTPM itu resiko-resiko menggunakan BBM subsidi itu akan berdampak terhadap mesin jangka panjang itu. Terima kasih. Ya kalau menurut saya sih bagus ya, memang seharusnya begitu. Cuma masalahnya
klasifikasinya atau orang yang di lapangan tahu itu mobil mewah atau enggak apa gitu loh, maksudnya apakah di setiap mobil harus ditempel bandrol harganya atau ada tulisan mobil mewah atau ada setiap platnya sekarang dikasih warna berbeda. Nah, itu kan agak bingung ya, dan mewahnya itu juga di harga berapa ke atas gitu loh. Jadi agak-agak aneh juga sih ya. Kalau menurut saya sih ya boleh juga dibatasin kayak gitu, tapi ya itu kalau plat merah sih gampang ya, kelihatan yang pemerintah nggak boleh beli Pertalite, gampang. Tapi kalau mobil mewah atau enggak, dan juga klasifikasinya mobil mewah atau enggaknya itu gimana, itu yang saya masih agak bingung. Tapi pada intinya sih setuju ya dengan itu. Pertamax juga kayaknya juga harus diikutin harga pasar deh, benar-benar harga pasar, biar tidak ada lagi subsidi yang terbuang, jadi subsidinya bisa dipakai buat yang lain gitu. Menurut saya sih gitu. Makasih. Mitra Bisnis sampai di sini. Business Pen Opinion, saya Fahmi Andrian.